Shalom semuanya, selamat malam. Kembali kita bertemu di Rabu malam online Bible Study. Malam ini adalah sesi ke-40 dengan tema Mimpi Yusuf. Ada banyak orang kalau mendengar judul ini, saya sudah tahu begitu, ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa ikut online Bible Study akan tahu ada kisi-kisi yang tidak terduga kadang-kadang. Malam ini juga sama. Kita akan lihat, kita akan belajar, telusuri kembali ayat-ayat Alkitab, tentu saja lebih lengkap. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah kami boleh belajar seturut kehendak Tuhan. Kami tidak mau hidup kami salah arah. Dan kami juga tidak mau kami salah mengerti. Untuk itu mohon berkat-Mu turun atas kami. Berkati program ini, berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Kami mau belajar terus dan kami sangat bahagia bisa belajar kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti sudah saya sampaikan di awal, malam ini adalah sesi ke-40 dengan tema Mimpi Yusuf. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang bapaknya Yusuf, yaitu Yakub, yaitu patriark terakhir dari 3 yang utama, yaitu sehingga namanya dipakai untuk pengenalan Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau kita perhatikan nanti, Yakub ini sangat mengasihi eee, Yusuf, tetapi garis Mesias tidak melalui Yusuf. Ya, nanti kita akan lihat sebentar. Saya akan share-kan screen-nya dulu ya. Bapak Ibu sekalian, tema besar kita malam ini adalah mimpi Yusuf. Kisah Yusuf ini akan mengantarkan kita pada kisah historis, kisah sejarah yang sangat terkenal, yang berulang kali difilmkan dari zaman ke zaman, yaitu Exodus, kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, kisah Yusuf ini adalah kisah bagaimana kok bangsa Israel bisa ada di Mesir. Bagaimana kisahnya mula-mula? Kok bisa terjadi bangsa Israel ada di Mesir? Gitu. Ya, ini dia kisahnya. Exodus adalah analogi sebenarnya. Analogi tentang keselamatan umat manusia. Jika nanti umat Israel keluar dari Mesir dalam kisah ini, itu umat Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Perbudakan apa? Perbudakan secara fisik. Sedangkan umat manusia akan diselamatkan dari perbudakan dosa. Begitu ya. Nah, Allah berfirman kepada Yakub untuk tidak takut masuk ke Mesir. Karena ia akan membuat Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir. Yang kemudian kembali ke Kanaan. Sesuai perjanjian antara Allah dan Abraham. Nah, ini dia mulanya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat silsilah ini yang sudah kita bahas di sesi kita yang lalu, bahwa garis keturunan Mesias itu Abraham, Ishak, Yakub, lalu nanti akan ke Yehuda. Ini garis yang merah ke bawah ya. Sementara itu kisah kita malam ini adalah kisah Yusuf, yaitu anak ke-11 dari Yakub. Ini skemanya ada ya. Yosef sebelah paling kiri ini, Yusuf, itu adalah anak ke-11 dari Yakub yang didapatnya dari Rahel. Karena Yakub melakukan poligami. Ia punya istri Rahel, Leah, kakaknya Rahel, dan juga
hamba-hambanya Rahel maupun Lea. Sedangkan nanti Yusuf akan menurunkan kedua suku juga, Efraim dan Manasye, ya, begitu ya. Jadi jangan lupa silsilahnya ini. Inilah gunanya silsilah. Kalau dulu membaca silsilah untuk apa sih ini? Nah, sekarang sudah mengerti. Silsilah inilah yang menjelaskan garis keturunan keselamatan manusia itu nanti sampai kepada Mesias dan kisah-kisah yang berhubungan dengan itu, ya. Dimulai dari Kejadian pasal 37. Tidak terasa kita sudah menelusuri kitab Kejadian sampai 37 pasal. Ayatnya yang pertama, adapun Yakub ia tinggal di negeri penumpangan ayahnya. Di mana itu? Di tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu lihat apa namanya? Peta, Kanaan itu ada di sini nih. Di sebelah kiri dari Laut Mati dan sampai ke utara. Ya. Ini ada Kanaan. Jadi Kanaan itu kalau zaman sekarang ya Palestina, Israel gitu, ya. Eh sebentar, saya mau ya. Ini ya Bapak Ibu ya, Kanaan ya. Daerah Kanaan itu sekitar ini. Oke, lanjutkan. Ya. Pasal 2. Jadi inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf. Tatkala berumur 17 tahun, jadi Yusuf ketika itu masih umurnya 17 tahun, masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa. Bapak Ibu kalau masih ingat skema yang tadi, Bilha dan Zilpa itu adalah anak dari eh, istri Yakub yang berasal dari hambanya Lea maupun Rahel. Jadi ini anak-anak Bilha dan Zilpa, ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu kalau teliti membaca Alkitab, tentu bertanya-tanya. Baru ayat 2 kok Yusuf sudah melaporkan ke bapaknya bahwa saudara-saudaranya itu jahat. Di bahasa Indonesia ini tidak terlihat ya, mengapa demikian ya. Tapi kalau kita lihat teks Ibraninya dan konteksnya, maka kita akan mengerti bahwa itu sebenarnya pekerjaan itu harus dilakukan oleh kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya ini menggunakan Yusuf dan anak-anak dari hamba-hamba Lea dan Rahel. Rupanya Yusuf ini dibully kalau kita boleh pakai bahasa sekarang. Disuruh-suruh gitu sama kakak-kakaknya itu. Kakaknya nggak mau kerja. Yusuf yang disuruh dengan saudara-saudaranya yang dari hamba-hambanya yang masih muda. Nah, inilah yang dilaporkan Yusuf kepada ayahnya. Bahwa kakak-kakaknya itu jahat. Suka menganggap enteng, remeh, dan membuli. Kira-kira begitu kalau mau diterjemahkan secara bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa mengerti konteksnya dengan suasananya, kita akan bisa lebih menghayati kisah ini. Karena anak Yakub 12 dan dari 4 istri, maka jadi masalah, ya. Itu yang terjadi. Jadi Yusuf melaporkan ke bapaknya. Coba Bapak Ibu bayangkan tuh kejadian itu, ya. Kemudian ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf. Ingat kalau kita mendengar kata Israel tuh maksudnya Yakub. Israel lebih mengasihi mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Rupanya Yusuf ini
anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Terjemahan jubah yang maha indah ini membingungkan. Jubah apa yang maha indah? Gitu ya. Dalam bahasa Ibrani disebut ketonet pashim. Ketonet pashim ini kalau mau diterjemahkan secara bebas, artinya jubah yang berwarna-warni, yang modis, yang indah, yang bagus sekali. Yang bahannya juga bagus, warna-warni. Kalau saudara-saudaranya pakai jubah yang sederhana, tidak warna-warni. Ini jubah yang mahal tentunya, istimewa. Tanda bahwa ia adalah orang istimewa. Di di antara kakak-kakaknya, ia yang paling istimewa, Yusuf. Karena Yakub menunjukkan favoritism. Favoritnya adalah Yusuf. Sebenarnya orang tua nggak boleh begitu juga ya, saudara ya. Ini menimbulkan masalah memang. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ayat keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, saudaranya lihat nih kok Yusuf lebih dikasih dari semua saudaranya ya. Maka bencilah mereka. Dicatat oleh Alkitab loh ini. Maka kakak-kakak dari Yusuf benci kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak Ibu bisa mengerti situasinya ya. Yusuf dibenci karena diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Sementara Yusuf itu polos gitu, naif. Dia nggak merasa ada sesuatu yang salah. Dalam hal ini tentu yang salah Yakub sebenarnya. Mengapa ia menunjukkan pilih kasihnya itu, ya. Sehingga Yusuf sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Ayat berikutnya. Pada satu kali Yusuf bermimpi. Ini sudah dibenci, Yusuf mimpi lagi. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf ini naif, polos banget ya. Dia itu dibenci, pakai cerita lagi mimpinya ini. Mimpinya ini apa sih? Nanti kita lihat ya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kakak-kakaknya makin benci diceritain mimpi itu. Mengapa? Karena mimpinya itu isinya begini. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Karena katanya, kata Yusuf kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, kakak-kakaknya semua, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Kakak-kakaknya ini benci banget sama Yusuf. Yusuf dengan polosnya ceritaku mimpi itu begini loh. Semua berkas gandum kakak-kakaknya itu menyembah berkas gandumku gitu. Makin sebel nggak nih kakaknya? Ini orang adikku yang satu ini naif atau sengaja ini mau bikin aku kesel, kira-kira gitu ya. Waduh, udah kita nggak suka diceritain begitu lagi. Maksudnya kita harus hormat sama adikku ini. Ya, kira-kira gitu situasinya Bapak Ibu. Nah, di ayat ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Kamu mau jadi raja? Saking keselnya nanya begitu tuh para saudara-saudara Yusuf. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?
Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Makin benci lagi, memuncak bencinya. Ayat berikutnya, ayat 9. Lalu Yusuf mimpi lagi. Yusuf mimpi lagi. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritain lagi ke saudara-saudaranya, coba bayangkan. Saudaranya udah gondok gitu ya, kesel. Diceritain terus-menerus mimpi-mimpi ini. Kata Yusuf, aku bermimpi pula. Tampak matahari dan bulan. Dan 11 bintang sujud menyembah aku. Waduh, kakaknya ini panas loh. Masa ayah ibunya, matahari dan bintang dan bulan itu seolah-olah lambang dari bapak dan ibunya, ya, yaitu Yakub dan Rahel. Masa dan 11 saudaranya menyembah dia, padahal ini Yusuf sedang cerita mimpinya, bukan keinginannya. Harusnya saudara-saudaranya ini harusnya kan dia berpikir, apa ya artinya ya kok dia mimpi begitu? Harusnya begitu. Bukannya tidak peduli dengan mimpi itu lalu malah membenci. Waduh, berat nih. Situasinya berat Bapak Ibu. Bukan cuma tidak akur loh. Yusuf seorang diri melawan semua saudaranya, kecuali adiknya tentunya ya. Kalau adiknya kan masih kecil, Benyamin. Satu dikeroyok oleh 11 saudaranya. Ya, oke. Kejadian 37 ayat 10 sampai 11. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, mimpinya yang tentang matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia tadi itu, diceritakannya juga kepada ayahnya, sehingga ayahnya menegur Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Masa begitu? Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kakak-kakaknya makin iri, makin kesel. Tapi Yakub menyimpan dalam hatinya. Ada sesuatu nih. Sebab setiap mimpi di zaman itu memiliki arti. Yakub pernah mimpi melihat tangga ke surga. Sudah kita bahas di sesi yang lalu. Tangga ke surga dan malaikat turun naik dari langit ke bumi balik lagi. Dan di ujung tangga itu di atas ada Elohim, ada Allah, ada Tuhan. Ya. Nah, kisah ini tragis sebenarnya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya, ayat berikutnya yaitu ayat. Jadi situasi ini makin memburuk sehingga mereka bermufakat untuk membunuh Yesus, membunuh Yusuf maksud saya, akhirnya. Dan itu diceritakan di ayat-ayat berikutnya. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Yusuf diminta ayahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya dan kambing dombanya. Maka Yusuf berangkat dari lembah Hebron ke Sikem. Bapak Ibu kalau mendengar kata Hebron, Sikem, tentunya sudah biasa ya karena di sesi-sesi yang lalu kita sudah sering membahas hal itu. Karena tidak menemui mereka, maka Yusuf bertanya pada orang-orang lalu diberitahu bahwa mereka ada di Dotan. Lalu Yusuf menemui mereka di Dotan. Begitu ceritanya. Nah, disinilah terjadinya itu. Hal ini. Ya. Di ayat 18 sampai 21. Dari jauh kakak-kakaknya ini melihatnya datang. Tetapi sebelum Yusuf mendekat, kakak-kakaknya ini telah bermufakat
mencari daya upaya, mencari cara untuk membunuh Yusuf. Waduh, kalau seseorang hatinya panas, itu berbahaya loh. Bapak Ibu masih ingat pembunuhan yang pertama kali terjadi di dunia? Ya, Kain membunuh adiknya Habel. Kain ketika itu hatinya panas, iri hati. Rupanya panas hati dan iri hati itulah yang mencelakakan manusia. Kain begitu panas tapi Tuhan memperingatkan. Kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Di sesi-sesi awal kita sudah bahas juga ya. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa menguasai kodrat dosa. Begitu. Kakak-kakaknya ini harusnya tidak panas hati. Akhirnya mereka bersepakat mau membunuh Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat tukang mimpi kita itu datang." Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam bahasa Indonesia dipakai istilah tukang mimpi. Dalam teks Ibrani dipakai Baal ha-Khalomot. Baal ha-Khalomot. Baal, Bapak Ibu masih ingat kata-kata Baal? Baal itu biasanya dipakai untuk nama dewa ya, artinya master. Nah, Baal ha-Khalomot ini artinya itu loh, master of dreams, rajanya mimpi, tukang mimpi. Jadi ini sebenarnya kalimat ejekan. Tuh, tukang mimpi, datang tuh, gitu. Jadi mereka benar-benar benci, ingin bunuh. Kalau kalau seseorang sudah tarafnya itu ingin membunuh, waduh, itu sudah kebenciannya memuncak tuh, ya. Nah, sekarang marilah kita bunuh dia. Kalimatnya begitu loh, eksplisit, mari kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Coba kalau kita bunuh nanti mimpinya apa? Jadi kenyataan. Nah, kira-kira saudara-saudaranya pada bergunjing satu sama lain seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, justru cara itulah yang nanti mengantarkan Yusuf ke Mesir. Di ayat 21 dan 22, Ruben, yaitu anak tertua Israel, anak tertua dari Yakub, dari istrinya Lea tentunya, itu tidak setuju untuk membunuh Yusuf. Ia bahkan ingin menyelamatkannya. Bapak Ibu bisa baca Kejadian 37 ayat 21 sampai 22. Ruben berkata kepada saudara-saudaranya supaya Yusuf dibuang ke sumur aja. Nah, nanti diam-diam Ruben mau ambil Yusuf dari sumur itu dan dikembalikan ke ayahnya. Begitu rencana Ruben. Tapi rupanya Yusuf kemudian dilucuti jubahnya dan ia dibuang ke sumur. Nggak jadi dibunuh, ya. Lagi pula saudara-saudaranya berpikir untuk apa dibunuh, nggak untung apa-apa juga. Nah, akhirnya Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu dibawa ke Mesir oleh orang Ismail tadi. Ya, ini ayat 23 sampai 28. Ketika Ruben kembali, rupanya Ruben setelah berkata bahwa jangan bunuh Yusuf, dibuang ke sumur aja, ia pergi. Mungkin ngurusin kambing domba kali ya, supaya tidak bercecer. Ketika Ruben kembali, sudah terlambat. Yusuf sudah dijual dan Ruben tidak berkutik apa-apa lagi, sudah terlambat. Nah, mereka sekarang harus merencanakan suatu cara bagaimana supaya ayahnya tidak marah pada mereka.
Nah, mereka mengakali hal itu. Lalu mereka mencelupkan jubah Yusuf ke darah kambing untuk ditunjukkan kepada bapak mereka yaitu Yakub agar Yakub menyangka Yusuf dimakan binatang buas. Perhatikan Bapak Ibu. Salah dosa selalu disambung dengan dosa yang lain. Untuk menutupi dosa yang satu selalu disambung dengan dosa yang lain. Biasanya manusia begitu. Untuk menutupi perbuatannya menjual adiknya itu, kakak-kakaknya menipu bapaknya dengan akal-akalan ini. Ya, dosa dilanjutkan dengan dosa. Biasanya begitu. Melihat hal ini Yakub sangat berduka. Coba kita baca bagaimana Yakub berduka. Kejadian 37 ayat 34 dan 35. Kejadian pasal 37 ayat 34 dan 35. Saya bacakan ya. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya. Jubahnya itu dikoyakkan tanda bahwa ia sangat bersedih hati. Ia terguncang. Lalu mengenakan kain kabung. Ia sedang berkabung karena anaknya mati. Anak satu-satunya yang ia sangat paling dikasihi. Sangat paling ia kasihi. Ya. Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Rupanya anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur Yakub. Tetapi ia menolak untuk dihibur. Katanya begini, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ini suatu ekspresi Bapak Ibu. Aku nggak mau dihibur sampai aku mau menemukan dia di dunia orang mati. Suatu ekspresi betapa Yakub sangat sedih dan berkabung. Sangat terpukul dia. Ya, tragis ya hidup ini ya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Kasihan ya Yakub ya. Ia ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Dulu ia menipu bapaknya, sekarang ia ditipu oleh anak-anaknya juga. Ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Jadi tadi itu oleh orang Ismail itu dibawa ke Mesir, dijual di sana di Mesir. Ya, dijual kepada Potifar. Siapa itu Potifar? Seorang pegawai kerajaan, kepala pengawal raja. Ya, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sampailah Yusuf di Mesir dengan cara itu. Rupanya setiap tragedi itu belum selesai ceritanya. Kelihatannya tragedi ini. Tapi di balik tragedi seringkali terjadi maksud yang baik. Makanya kalau zaman sekarang kita belajar kitab Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kalau hari ini kita sedang kelihatannya sedang ada masalah, jangan takut. Sebab kita dididik melalui masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dalam kekurangan kita, kita pun dididik. Bahkan kalau kita sukses pun hati-hati, itu justru berbahaya. Seringkali orang sukses malah lengah. Ya, coba kita lanjutkan dulu.
Mimpi. Di dalam budaya kuno, mimpi itu dianggap sebagai sarana atau alat para dewa berkomunikasi dengan manusia. Itu di budaya zaman kuno begitu. Di dongeng-dongeng juga begitu. Jadi kalau sang dewa mau berkomunikasi dengan manusia seringkali lewat mimpi. Di zamannya eh, Yakub itu juga sama. Nah, di zamannya Israel juga sama. Itulah sebabnya mimpi dianggap sebagai cara Tuhan berkomunikasi dengan umat manusia. Kalau kita baca Alkitab, kita akan sangat banyak menemui kisah di mana manusia bermimpi. Dan di mimpi itulah terjadi dialog antara manusia dan Tuhan. Apakah kita masih ingat di sesi-sesi yang lalu ketika Yakub bermimpi ada tangga menuju surga dari bumi sampai ke surga ke langit dan ada malaikat turun naik. Di puncaknya ada Tuhan. Memang itu mimpi, tetapi kejadian nyatanya juga seperti itu rupanya. Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Makanya disebut Betel, rumah Allah, portal surga, gerbang ke surga. Rupanya Allah hadir waktu itu, tapi bisa dilihat lewat mimpi. Banyak sekali ayat-ayat yang lewat mimpi Tuhan bicaranya. Meskipun Tuhan juga bisa bicara secara langsung. Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia lewat apa saja. Tapi kejadian di perjalanan di Alkitab banyak yang lewat mimpi. Nah, apa yang seringkali disebut penglihatan, itu seringkali juga mimpi. Bisa juga bukan mimpi, tapi seseorang dibuat trans, setengah sadar, sehingga melihat penglihatan. Bisa juga. Jadi soal hal ini sangat menarik kalau bisa didiskusikan. Dulu para nabi pada umumnya menerima pesan Tuhan juga melalui mimpi, pada umumnya. Ya, itu melalui mimpi. Jadi, eee, baik Bapak Ibu, soal mimpi ini. Jadi sebenarnya Tuhan bisa berkomunikasi lewat mimpi, itu benar. Alkitab mencatat hal itu. Tapi ingat ya, cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia jangan dibatasi. Bisa lewat mimpi, bisa suara langsung, audible, bisa lewat nurani, Roh Kudus yang bicara dengan roh kita, dengan pikiran kita, dengan nurani kita. Bisa. Bisa juga pesan itu disampaikan melalui manusia lain. Atau bisa juga pesan Tuhan disampaikan melalui kejadian-kejadian setiap hari. Yang menjadi masalah itu manusianya. Dikirimin pesan tapi tidak mengerti sebagian besar. Ada kejadian dalam hidup kita yang seharusnya kita belajar daripadanya. Tapi banyak orang tidak belajar, malah sedih hati, malah frustasi, tidak mengambil hikmatnya, jadi tidak pernah belajar akibatnya seumur hidupnya. Mimpi ini sudah biasa. Bapak Ibu kalau teliti membaca teks asli Alkitab, Adam ketika Hawa diciptakan dari rusuk Adam, dari sisi Adam, Adam dibuat apa keadaannya? Kalau di Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dibuat tertidur nyenyak. Teks asli Alkitab memakai kata taderma. Sebenarnya artinya bukan tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak dia nggak sadar sama sekali. Itu artinya dibuat dalam keadaan ekstasi.
Dibuat dalam keadaan, apa ya, ekstasi itu ya, setengah sadar, trans, seperti orang mabok, setengah sadar. Bahkan kalau pengertian saya ya, jangan-jangan Adam melihat bahwa Adam penciptaan Hawa itu cuma setengah sadar, seperti penglihatan gitu, seperti seperti setengah mimpi. Nah gitu deh, tidak bisa diterjemahkan memang, tapi artinya itu, ya. Mimpi-mimpi ini terus berlangsung. Bahkan Maria, Yusuf juga bermimpi bukan? Maria diketemui oleh malaikat, Yusuf juga. Nah, yang kita perlu berhati-hati adalah jangan melakukan generalisasi. Generalisasi itu artinya gini, kalau dulu Tuhan berbicara lewat mimpi, kita tidak boleh hari ini kalau mimpi sesuatu selalu ini pasti Tuhan nih, ini pasti Tuhan nih, begitu. Padahal mimpi zaman sekarang bisa macam-macam, bisa kecapean, bisa karena trauma, banyak pikiran, bisa macam-macam. Belum tentu mimpi dari Tuhan. Bagaimana membedakannya, Pak? Ya, kita harus peka bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jangan sedikit-sedikit mimpi apa lalu diartikan, ini pasti pesan Tuhan gitu. Belum tentu bisa juga pesan dari Roh Kudus bisa. Tapi jangan mengada-ada, nggak mimpi, ngarang-ngarang mimpi. Banyak yang begitu tuh. Aku dibawa ke neraka, aku dibawa ke surga. Yang benar, mimpi atau bukan? Jadi orang itu harus jujur. Kalau memang mimpi, katakan itu mimpi. Alkitab aja jujur. Dalam mimpi Tuhan berfirman. Tapi itu maksudnya benar. Bilang aja aku bermimpi. Aku seolah-olah dibawa ke suatu tempat. Mungkin itu bayangan neraka. Nah bisa. Jangan bilang gini, aku sudah ke neraka. Salah itu. Kalau seseorang sudah ke neraka, dia nggak balik lagi. Nggak ada yang bisa keluar dari neraka. Ngapain Tuhan ke neraka sana? Banyak orang itu nekat loh, ngarang-ngarang, mimpi juga enggak, ngarang-ngarang dirinya ke sana. Terus dampaknya apa? Kebenaran itu selalu berdampak kepada hidup kita. Ada suatu ajaran yang mau disampaikan, ada suatu hikmat yang mau disampaikan, ada pesan Tuhan yang penting yang akan terjadi di masa depan. Begitu, bukan memuliakan diri sendiri, aku ketemu Tuhan. Bukan, apa pesannya yang penting? Kamunya mah nggak penting, kitanya mah nggak penting. Apa pesan buat kita semua? Itu yang penting. Jangan setiap mimpi dianggap pesan Tuhan. Contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Saya itu sering bermimpi juga. Suatu hari saya bermimpi begini, saya ada di suatu desa. Desa itu di dekat gunung berapi. Gunungnya itu sangat dekat, cuma tetangga gitu. Suatu hari ada suara gemuruh. Wah, saya khawatir ini gunungnya meletus nih. Saya nengok ke jendela, ternyata memang meletus, apinya, lavanya keluar semua gitu. Semua orang saya teriakin, "Cepat, lari!" Tapi banyak orang tidak lari. Malah mereka, "Entar makan dulu, entar aku mau mandi dulu, entar aku mau make up dulu." Padahal api sedang turun. Nah, saya tidak boleh gegabah itu pesan Tuhan. Tapi bisa juga itu memang pesan Tuhan, pesan Roh Kudus supaya kamu harus teriak-teriak supaya banyak orang terjaga. Jangan menikmati dunia lalu seperti orang buta dan tuli, keadaannya sudah genting, mendesak, tapi tetap gak mau berubah, gak mau bertobat. Bisa juga, karena itu hikmat yang saya dapat. Tapi tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau itu kan masih ada hikmatnya.
Kalau ngarang-ngarang yang membuat aku hebat nih, itu bohong itu. Tuhan tidak pernah memberikan suatu pesan hanya untuk memuliakan diri kita, nggak ada itu. Kalau Tuhan memberikan pesan, itu pasti ditujukan kepada umat yang dikasihinya. Kalau seseorang bisa dipercaya, akan diberikan kepada dia tugas itu. Kalau seseorang nggak bisa dipercaya, nggak bakalan Tuhan kasih dia pesan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan. Yang tidak bisa dipercaya, maka apa yang ada daripadanya diambil sekalian, biar nggak punya apa-apa dia. Ini menunjukkan bahwa kalau hidup kita ini bisa dipercaya Tuhan, artinya bisa dijadikan saksi, bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk menyebarkan kabar baik, maka kita akan ditambah-tambahkan berkatnya dan kewajibannya. Ingat, kewajiban yang harus dilakukan. Orang yang jahat adalah yang diberi hak banyak tapi tidak melakukan kewajibannya. Itu sebabnya yang diberi banyak dituntut banyak. Jelas ya maksudnya ya? Nah, kalau kita diberi kesempatan banyak, kita dituntut untuk sempurnanya lebih banyak dibanding orang yang kesempatannya sedikit. Ingat baik-baik ya, jangan ini dijadikan digeneralisasi. Oh gitu ya Pak, kalau mimpi itu dari Tuhan ya selalu. Bukan, mimpi yang dikatakan oleh Alkitab ini yang dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan banyak. Manusia itu aneh loh. Zaman dulu kalau ada orang mimpi ya, waduh, orang yang suka judi langsung beli nomor itu. Saya nggak tahu pikirannya dari mana itu. Hari ini kalau kita peka, Bapak Ibu. Jika peka, perhatikan baik-baik, nggak bisa jadi rumus umum. Jika peka, Tuhan bisa berikan mimpi-mimpi sebagai pesan supaya kita mengerti tugas kita. Ya, begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kisah ini masih berlanjut dan kisah ini menarik. Kalau belajar itu harus tahu latar belakangnya, suasananya, dan dampaknya bagi kita apa. Karena setiap detail yang ada di sana itu mengandung pelajaran. Coba kalau kita lihat kisah ini, pelajarannya apa? Yang pertama, Yakub melakukan poligami. Poligami selalu mendatangkan masalah. Tidak pernah ada poligami yang tidak bermasalah. Sebab cinta kasih tidak pernah bisa dibagi. Bisa Pak kalau adil? Nggak ada manusia yang adil. Ingat baik-baik itu. Makanya poligami selalu mendatangkan masalah. Makanya Alkitab mengajarkan perkawinan Kristen itu monogami. Ingat, pusatnya kebenaran itu ada di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Jangan pernah di antara kita yang ngomong, itu Yakub aja boleh Pak, 4 istrinya. Standar etika kita perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, Yakub pilih kasih. Ia lebih mencintai Yusuf jauh melebihi yang lain. Tidak boleh ini. Bahkan ia menunjukkan cintanya dengan cara memberikan jubah yang maha indah. Coba perasaan saudara lainnya bagaimana? Ini salah Yakub ini. Kalau Yusuf mah polos orangnya. Ini Yakub yang salah. Makanya orang tua tidak boleh mengasihi anak melebihi yang lain. Nanti timbul sakit hati. Jangan pernah menyakiti hati anak. Nanti kau menuai di hari tuamu. Anak-anak tidak mau merawat. Ya, jangan pernah menyakiti hati anakmu. Amsal berkata begitu, jangan, hai ayah-ayah, jangan kau sakiti anakmu. Gitu ya. Eh, apa lagi? Poligami, favoritism, pilih kasih tadi ya. Saudara-saudaranya Yusuf juga begitu.
Itu kan adiknya sendiri. Harusnya mereka yang membimbing. Harusnya mereka berpikir, ada apa ya kok mimpinya demikian ya. Mimpi itu pesan loh sebenarnya. Nanti di masa depan memang semua akan menyembah Yusuf. Termasuk bapaknya juga. Dan semua saudaranya. Kan kita tahu kisah itu ya. Jadi bukan Yusufnya sombong atau ingin menampilkan diri. Bukan, Yusuf ini naif, polos. Dalam kemudaannya ia polos. Ya, ini keluarga jadi masalah ini memang. Hari ini banyak sekali keluarga yang punya masalah. Orang tua tidak bicara dengan anaknya, anak saling berantem satu sama lain, berebut kekayaan, akhirnya bubar seluruh keluarga. Kita harus belajar. Tidak ada solusi selain kita belajar. Belajar kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kisah-kisah perjanjian lama ini adalah kisah nyata, historis. Sebagian untuk diteladani, sebagian untuk tidak diteladani. Ingat baik-baik. Sebagian ada yang baik, sebagian sangat tidak boleh diteladani. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita lanjutkan kisah berikutnya di Rabu depan. Malam ini kita akan lanjutkan dengan masih ada 10 menit ya. Boleh tanya jawab 10 menit saja. Ya, mari silakan. Co-host tolong dibuka kalau ada yang bertanya. Iya, baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Yang pertama ada Bapak Irwan Rusli. Silakan Pak Irwan. Shalom Pak Wigno. Shalom Pak Irwan. Pertanyaan saya adalah, jadi mimpi itu bisa kita sendiri yang mimpi, atau bisa juga orang lain mimpi mengenai kita ya Pak? Lalu bagaimana Bapak bilang mengenai kepekaan? Kalau saya mimpi misalnya ketemu Yesus atau gitu, Pak, bagaimana saya mengaplikasi kepekaan saya itu ke dalam mimpi saya? Berarti masih mengerti firman Tuhan, keinginan Tuhan di dalam hidup kita, mengkoneksi semua itu lalu merasakan, oh ini kemungkinan benar gitu. Bisa begitu Pak? Ya, jadi coba kita bayangkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak kita yang masih kecil, misalnya 3 tahun. Lalu kita komunikasinya begini, "Nak, nanti bisnis papa yang sulit ini begini begini begini." Mengerti nggak kira-kira sang anak? Tidak mengerti, karena kemampuannya belum nyampe, kepekaannya juga belum sampai. "Mah, nak, papa sedih." Nggak ngerti dia. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, komunikasinya jadi jelas. Bahkan bisa pakai kode-kode, Pak. Dari jauh aja kita bisa kasih kode pakai ini, udah mengerti anaknya apa yang harus dilakukan. Itulah yang harus kita latih terus, Tuhan maunya apa. Belajar firman yang benar, konteksnya yang benar, Alkitab jangan dirubah-rubah. Banyak orang tidak mengalami hal itu karena baca Alkitab suka-suka sendiri. Tidak jujur juga. Gak bakalan kuasa Tuhan turun. Kalau jujur, sesuai konteksnya, maka pencerahan terjadi. Maka dalam sehidupnya sehari-hari harus latihan. Kalau sudah latihan maka mulai merasakan, mulai mempunyai kepekaan akan kehendak Tuhan, perasaan Tuhan. Nah, kalau itu sudah peka Pak, makin peka, Roh Kudus yang ada dalam diri kita memberikan komunikasi itu sederhana. Gak usah panjang lebar gitu. Melalui mimpi sedikit aja kita sudah mengerti, iya mimpi ini untukku, aku ditegur. Mimpi ini untukku, supaya aku lebih berjaga-jaga, supaya aku lebih giat melayani Tuhan sebab banyak orang bandel dan sebagainya. Bisa Pak? Oh mimpi ini aku kecapean nih, nggak ada artinya ini. Ya sudah gitu. Tapi jangan coba-coba aku mau mengartikan mimpi orang lain, nggak bisa, jangan. Jangan jadi tukang ramal ya. Nanti kalau kita pelajari Yusuf ini nanti jadi tukang ramal. Waktu di Mesir. Dan itu diberitahukan oleh Tuhan, bukan karangan dia. Jadi fortune teller yang pertama itu Yusuf. Tapi
atas petunjuk Tuhan. Ya. Yang pertama dari yang bisa menerjemahkan mimpi. Oke. Begitu Pak Oke, Irwan? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan God bless. berkati. God bless. Ada lagi? Silakan. Baik, selanjutnya Ibu Tunik. Silakan, Bu. Bu Tunik dari Malang, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Ya Pak, ada yang saya tanyakan. Kok bergema ya? Iya, pakai dua. Oh, jangan Kalau- bergema. Oke, Kalau silakan. pakai laptop suara saya tidak bisa masuk. Sedangkan kalau pakai HP suaranya kecil gitu Pak. Jadi Oh, pakai dua. oke. Ini sudah jelas nih. Silakan. Ya. Ada yang saya mau tanyakan Pak. Nah, Yakub dulu kan menipu kakaknya. Ya. Lalu setelah memiliki anak, giliran anak-anaknya menipu ayahnya. Nah, apakah itu termasuk tabur tua ya, Pak? Sebenarnya setiap manusia itu punya kehendak bebas. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu tabur tuai juga. Mestinya nggak begitu. Tapi rupanya kejadiannya begitu. Jadi bagi Yakub itu mengingatkan dia dulu dia menipu. Tapi bukan itu tabur tuai. Kalau gitu nanti anak kita yang balas. Nggak juga, nggak begitu. Apalagi zaman sekarang. Jangan dihubungkan. Barang siapa ada di dalam Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Nggak ada balas dendam dan sebagainya, nggak ada. Ya, jelas nggak ya? Atau mungkin itu bisa dikatakan kebetulan atau gimana, Pak? Ya, kita nggak bisa pakai kata kebetulan ya. Segala sesuatu bukan kebetulan. Kalau menurut saya itu adalah memang keinginan dari saudara-saudaranya itu karena benci kepada Yusuf. Jadi terpaksa ia harus menutupi dosanya itu dengan nipu. Nggak ada cara lain. Iya. Kesalahan Jadi, ada di kakak-kakak Yusuf ini. Nggak boleh dihubungkan dengan dulu, nggak. Cuman saya tadi bicara begini, Yakub tentu tahu dulu aku menipu, sekarang aku ditipu. Gitu kira-kira. Tapi bukan balas dendam ya, bukan. oh iya. Ya. Terima kasih Pak Wigno atas Ya. pencerahannya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Pantas. Silakan, Pak. Pak Pantas atau Ibu Eni, silakan. Shalom Pak. Shalom. Pak Wigno, saya mau nanya ya Pak. Itu kan tadi ada mengenai Yakub Family Tree ya Pak. Yakub apa? Yakob's Family Tree. Oh, yang oke. bagan itu. Ya. Bagan itu ya Pak. Ya. Kan ada Abraham, Ishak, Yakub, Rahel, Lea tuh ya Pak. Ya. Itu terus kan ada mungkin itu suku ya Pak ya, yang ada nomor itu 1, 2, 3, 4 gitu ya Pak. Itu anaknya Yakub yang akan menjadi suku-suku Israel ya. Nah itu maknanya apa ya Pak? Maksudnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, terus 5-nya ke anaknya Bilpah ya Pak. Terus 6 juga anaknya Bilpah gitu ya Pak. Itu Terus, urutan Bu. Hah? Itu urutan. Oh urutan. Nomor 1 itu yang paling tua. Seperti Oh. kita zaman sekarang, yang nomor 1 Oh, anak saya umur. yang ini, nomor 2, nomor 3 gitu. Oh, jadi dari urutan Umur. tahun kelahirannya ya Pak? Ya. Oh, ya. Yusuf ya. ke-11 kan? Yang 12 itu. Benyamin, yang paling kecil. Ya. Oh ya. Ya Pak. Makasih Oke, Pak Wigno. berkati. Tuhan berkati Pak. Ya, next. Selanjutnya ada Ibu Widya tapi tidak buka video, Pak. Ya nggak apa-apa deh. Malam ya. ini boleh. Bu Widya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Shalom, Pak. Shalom. Ya. Ini masih mau berbicara tentang mimpi ya. Ya. Karena begini, Pak, sekarang kan banyak sekali orang zaman sekarang kan Ya. yang mengatakan, oh saya bermimpi, oh saya Tuhan menyuruh saya begini, kan Tuhan mengatakan ini dan sebagainya. Ya, Nah, pertanyaan saya,
itu apa benar memang daripada Tuhan? Karena kan kita setiap mimpi tersebut harus kita uji kan, Betul, harus kita uji kebenarannya dan apa, betul, karena sekarang banyak sekali kesaksian betul, di YouTube ya, betul. mengatakan, "Oh saya dipakai Tuhan, Tuhan mengatakan ini," dan pokoknya banyak Pak. Ya, Makanya ya sekarang kan di sini kita berbicara tentang mimpi, ya, bahwa Tuhan itu memang Tuhan memakai mimpi ya, melalui orang manusia, tetapi ya, kan harus diuji juga dan ya. kita harus Tidak melihat semua dua mimpi orang berasal dari Tuhan, begitu kira-kira. ya, iya. Nah itu pertanyaan saya yang sekarang itu bagaimana? Kan banyak sekali yang mengatakan Ya, itu ya, ya. jadi itu. Ya gini Bu, jadi Iya, kalau kita aku mendengar suara Tuhan, dikit-dikit ngomong gitu, jangan percaya sama dia. mmm, Apalagi kalau ternyata mimpinya itu soal kesombongan dia. iya, Ciri-ciri kebenaran itu, yang disampaikan itu pasti hal penting Bu. Jangan begini, Saudara, tadi sebelum kita mulai PA ini ya, saya ketemu Tuhan Saudara. Kayaknya ketemu siapa gitu. Terus maksudnya apa? Nggak ada pesan khusus. Ada, saudara harus bertobat. Itu mah bukan pesan khusus, dari dulu juga harus bertobat. Itu pasti bohong yang begitu-begitu. Kalau iya, Tuhan tampil itu iya, spesifik, ada pesan khusus. mhm, Lagi iya, pula jangan jangan gampang percaya dengan begitu. Faktanya mana? Banyak orang bernubuat juga nggak cocok kan? Itu artinya bukan nubuat, betul. itu lu buat-buat. Itu artinya manusianya Iya, Bu yang bikin-bikin ya. iya itulah Pak, Hati-hati. ya makanya iya, iya Hari makanya kan ini hari banyak ini lebih sekali banyak hoax Bu daripada kebenaran. betul, betul Pak, Hati-hati. iya, Ya, hati-hati. ya. Iya, Oke, Tuhan berkati ya, iya Bu. makasih Pak, iya, Oke, iya, satu lagi i yang terakhir. Ini, kalau ada, ini sudah jam 8 soalnya. Udah nggak ada, Pak. Oh, sudah nggak ada? Pas iya, ya jam 8 ya? Tahu Iya. aja Bapak Ibu. Oke, senang sekali bisa, belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dengan umat Tuhan, dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Ke ujung-ujung dunia loh ini. Bisa ada yang di Amerika, di Australia, di mana-mana. Ini luar biasa. Eee, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita selesaikan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh beruntung memiliki kesempatan di sisa umur hidup kami untuk mendengar yang benar. Sehingga semua yang kami pelajari dari firman-Mu berdampak dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami semakin lengkap pengertian kami semakin dicerahkan sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan lebih benar dan lebih menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati program ini online Bible Study sampai selama-lamanya. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu yang ada, juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima segala berkat. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin.